Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang di rumah, apa kabar pagi hari ini? Kita bersyukur kepada Tuhan, kita masih dalam perlindungan Tuhan. Bapak kita yang baik, Bapak kita yang dahsyat. Hari-hari ini boleh kita mengalami peristiwa permasalahan dalam hidup, tetapi tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji memuliakan Tuhan. Kita beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini mari kita datang ke dalam pelatarannya, ke dalam rumah Tuhan. Walaupun kita dalam kondisi ada di rumah saudara, tapi kita percaya hari-hari ini ketika kita ibadah online, kita berada di dalam hadirat Tuhan, di dalam rumah Tuhan, di dalam wadah Tuhan untuk memuji memuliakan Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita pagi hari ini, kita boleh bersama-sama membacakan Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu dan menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Happy Sunday semua. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai paradigma kekudusan bagi generasi yang menyelesaikan amanat agung. Menjaga kekudusan kadang-kadang dianggap sebagai hal yang kuno, bahkan membebani. Benarkah demikian? Apa arti kekudusan yang sesungguhnya? Kekudusan adalah karakter dari Allah yang paling menonjol yang memiliki makna keterpisahan. Salah satu contoh ketika Adam dan Hawa sebagai manusia pertama jatuh di dalam dosa. Mereka harus keluar dari Taman Eden. Hal ini menunjukkan bahwa Allah yang kudus harus terpisah dari manusia yang tidak kudus dan juga terpisah dari segala sesuatu yang bertentangan dengan keseluruhan karakter Allah itu sendiri. Akan tetapi kekudusan Tuhan bukanlah hanya kekudusan yang memisahkan dan menghakimi segala yang tidak kudus, melainkan juga menjangkau manusia yang berdosa dan memberikan pengudusan bagi mereka. Maka dengan itu ada 3 paradigma kekudusan. Yang pertama, kekudusan itu indah dan didambakan. Kita dapat melihat bahwa seluruh ciptaannya sungguh sangat baik. Dan kata baik juga mencangkup segala pengertian seperti keindahan dan kedambaan. Dalam Mazmur 96 ayat 9 dikatakan, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kata berhiaskan kekudusan menunjukkan bahwa kekudusan adalah hal yang mulia dan indah di hadapan Allah. Kita sebagai manusia baru di dalam Kristus sudah seharusnya memandang semua hal yang berasal dari Tuhan adalah hal-hal yang kudus, hal yang baik, indah, menyenangkan, dan didambakan. Pola pikir bahwa hal-hal yang tidak kudus membawa kenikmatan seharusnya kita tanggalkan. Sebagai insan Pentakosta yang hidup bergantung kepada Roh Kudus setiap saat,
sudah selayaknya kita mengalami kemenangan dari kedagingan. Yang kedua, kekudusan itu menular dan menyebar. Paradigma yang baru tentang kekudusan juga dinyatakan dalam kehidupan dan pelayanan Yesus. Dalam pelayanannya, Yesus sering digambarkan berada bersama dengan orang-orang yang najis menurut Taurat. Dalam Lukas 5 ayat 12-14 dikisahkan bagaimana Yesus berjumpa dengan seorang yang penuh kusta. Orang tersebut meminta kepada Yesus untuk menahirkannya, yang kemudian diresponi oleh Yesus dengan menjamahnya dan berkata, "Jadilah engkau tahir." Dan Alkitab mencatat bahwa orang tersebut menjadi tahir. Ketika Yesus menjamah orang yang sakit kusta yang najis menurut Taurat, Yesus tidaklah menjadi najis, namun sebaliknya, kekudusan Yesus terimpartasi kepada orang yang sakit kusta itu dan mentahirkannya. Hal ini selayaknya memberikan paradigma baru dalam kita memandang kekudusan, yaitu kekudusan itu menular dan menyebar. Yang ketiga, kekudusan menjangkau banyak orang. Dengan pengurapan Roh Kudus, maka sudah seharusnya kita menjangkau orang lain dan menularkan kekudusan tersebut. Kekudusan bukan lagi hanya sekedar yang penting saya sendiri yang kudus. Dalam Imamat 19 ayat 2, pertama-tama Tuhan berkata, "Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus." Setelah itu mulai dari ayat 3 dan seterusnya, Tuhan memberikan serangkaian perintah kepada umat Israel untuk melakukan perintah seperti menghormati ayah dan ibu ataupun bertindak jujur. Hal-hal yang diminta Tuhan ini menunjukkan bahwa kekudusan bukan berdampak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga berdampak secara horizontal, yaitu kekudusan menjangkau banyak orang. Terkait hal ini, gereja kita yang ada di Bandung memiliki kisah yang unik dalam perjalanan sejarahnya. Pada waktu itu tahun 1992, tidak ada lagi gedung pertemuan umum yang bersedia untuk menyewakan tempatnya secara permanen. Namun tiba-tiba ada satu tempat yang bersedia menyewakan tempatnya untuk ibadah dan dikontrak untuk waktu yang cukup lama. Tempat tersebut adalah Gedung Paramount yang adalah sebuah nightclub. Pada saat itu gembala sidang kita dihadapkan dengan keputusan yang sulit. Beliau pun teringat bahwa pada waktu sebelumnya dalam KKR di Batam, hal serupa juga terjadi. Pada waktu itu tidak ada tempat untuk melaksanakan KKR kecuali sebuah tempat karaoke. Akhirnya KKR tetap dilaksanakan di tempat karaoke tersebut disertai lawatan Tuhan yang luar biasa. Karena hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh tempat atau apapun juga. Pada akhirnya gembala sidang kita menyetujui penggunaan Gedung Paramount untuk menjadi tempat ibadah minggu. Meskipun tempatnya aneh menurut manusia, tetapi hadirat Tuhan memenuhi tiap ruangan ibadah dan lawatannya pun terjadi setiap minggu. Banyak orang bertobat dan jiwa-jiwa bertambah hari demi hari. Wow! Kesimpulannya, Tuhan sedang memanggil kita untuk hidup dalam kekudusan guna menyelesaikan amanat agung. Dalam Wahyu 22 ayat 11 dikatakan, "Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya." Mari kita terus mengerjakan dan menjalani kehidupan kita, bergerak dan menularkan kekudusan kemanapun kita pergi untuk menuai banyak jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Ini menjadi doa kita bersama-sama dan kita percaya itu terjadi. Pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Mari tundukkan kepalamu. Pagi hari ini datang kita ke hadirat Tuhan. Kami datang menghampiri Engkau Tuhan, membawa seluruh hati kami, membawa seluruh hidup kami yang haus dan membutuhkan Engkau. Biar pagi hari ini kami boleh bertemu dengan Tuhan. Kami boleh memandang Engkau Tuhan. Penuhi kami sekarang, barui kami sekarang. Oh Tuhan, Kau Bapa yang baik. Biar pagi hari ini Tuhan Yesus, hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Bapa, kami datang menyembah-Mu. Rabasyana ya ralabase, kirabayara bayara basena. Haleluya, haleluya.
jadilah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Ora base, ora bayar ala bayar ala bala 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 bala. Ora la bayar ala bayar ala bayar ala bayar ala bala 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 bala. Ini kami yang haus Tuhan. Ini yang kami yang butuh Engkau. Penuhi kami sekarang. Puaskan hati dan jiwa kami. Haleluya. Oh, Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Bapa, kami datang, Bapakku datang. Kami menyembah-Mu, menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu di hidup kami, di hidupku. Kita beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Lord Jesus. Mari yang di rumah naikkan pujian ini, katakan, Bapakku datang, Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Kami percaya Engkau hadir Tuhan. Yes. Barui hati kami, ada bagiku. Tak usah kami takut.
Lebih lagi katakan ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku Tuhan, di hidupku. Mari kita sembah Dia. Kau yang hebat, kau yang terhebat, Jesus. Sebab tiada yang sepertimu Tuhan, tiada yang seperti Engkau. Selamanya Engkau ditinggikan, disanjung tinggi, dimuliakan, Raja Tuhan Allah yang perkasa. Mari jemaat Tuhan yang di rumah, nikmati hadirat Tuhan, nikmati kebersamaanmu dengan Tuhan. Haleluya. 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 Oh. Haleluya. Oh. Yesus Tuhan, Kau disanjung tinggi, Kau dimuliakan. Rabakaya rabaya rabaya rabaya. Kirabaya rabaya rabaya. Oh rabaya rabaya rabaya. Rabaya rabaya. Rabaya rabaya. Kirabakaya rabas kirabaya. Oh rabaya rabaya. Oh rabaya rabaya rabaya. Engkau yang kami sembah Tuhan, Engkau yang kami sanjung, Engkau yang kami tinggikan, Yesus Tuhan. Oh rabaya rabaya, oh rabaya rabaya rabaya, oh ya rabaya rabaya rabaya. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah Tuhan. Oh
mengangkat tangan kami Tuhan. Ku sembah Tuhan, ku mengangkat selamanya. Kau hebat bagiku, haleluya, haleluya, Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Kami mengangkat wajah kami. Memandang kemuliaan-Mu. Sebab Engkau adalah Allah yang besar. Allah yang mulia. Tiba saatnya Tuhan kami boleh menari melompat. Memuji memuliakan Engkau Raja di atas segala Raja. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya percaya setiap kita yang ada di tempat ini, yang ada di rumah semua bersuka cita. Karena Tuhan kita ajaib, dahsyat dan perkasa. Kita beri tepuk tangan. Haleluya. Kami mau masuk ke dalam pelataran-Mu Tuhan. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tari menari bagi Tuhan. Makhluk di bumi di surga dengan segap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Yesus dialah Tuhan, Raja di atas segala raja. Oh, katakan Yesus Tuhan. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya. Datang sujud di hadapannya, nyanyi besarkan agung namanya. Tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan segala hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selama-lamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. Sebab Tuhan sangat baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selama. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. 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 Yes. Oleh darah
kesaksian siapa? Oleh kesaksian kamu. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah. Lebih lagi dong, sekali lagi katakan, oleh darah anak domba. Oleh kesaksian saya, kesaksian saya, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendapat kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah, sekali lagi, oleh darah anak domba. Haleluya. Yes. Oleh darah anak domba, saudara diselamatkan. Katakan amin. Saudara dimerdekakan, disembuhkan, diangkat segala sakit penyakit saudara. Hari ini boleh diangkat virus-virus, bakteri segalanya dari muka bumi. Dan kita percaya corona ke laut aja, oke ya. Oke, puji nama Tuhan. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan saudara. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati kita, tapi sebelumnya kita boleh mengikrarkan bersama-sama Pentakosta ketiga. Haleluya. Mari kita sama-sama mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Puji nama Tuhan. Dan kita percaya Pentakosta ketiga akan terjadi atas bangsa kita, atas seluruh bumi. Dan kemuliaan Tuhan dicurahkan. Haleluya.
Kita akan mengenakan firman Tuhan, saudara. Mari kita siapkan hati kita. Horabas, rabaya, rabaya, rabaya. Horabaya, rabaya, 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 rabaya. Horabaya, rabas, rabaya, rabaya. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penuh, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus
Shalom Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dan teramat baik. Hari ini kami boleh berada, itu karena kasih karunia dan anugerah yang Tuhan berikan buat kami. Sehingga kami boleh menikmati kasih-Mu Tuhan, dan ketika kami melakukan segala sesuatu, biarlah takut akan Tuhan menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa, biarlah kebenaran firman Tuhan boleh disampaikan menjadi kekuatan, menjadi satu rema dan menjadi satu hal yang memberikan kami hikmat dalam menjalankan hidup. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya, dan Tuhan juga memberkati firman Tuhan yang akan hamba sampaikan. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari bibir hamba akan memberikan kekuatan yang baru buat kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus. Firman Tuhan hari ini, takut akan Tuhan membawa keselamatan. Di dalam Amsal 1 ayat 7 firman Tuhan berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita boleh melihat bagaimana ketika manusia hanya mengejar pengetahuan, kepintaran, kepandaian, keahlian tanpa takut akan Tuhan, maka hidupnya pada akhirnya akan celaka. Mari saudaraku, takut akan Tuhan menjadi rem bagi orang pandai dan berpengetahuan. Karena yang membuat hatinya bijaksana adalah karena hatinya diisi oleh firman Tuhan. Dan hubungannya dengan Tuhan akan membuat hidupnya berbuah dan menghasilkan buah yang baik dan menghasilkan kekuatan bagi banyak orang. Saudaraku yang kasih, firman Tuhan hari ini berbicara, ada satu tokoh yang bernama Salomo. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita lihat kehidupan Salomo. Ketika Salomo hidupnya melakukan hubungan intim dengan Tuhan, maka Salomo hidup dengan benar dan bijaksana. Tetapi sayang sekali di hari tuanya, hatinya condong kepada istri-istrinya dan dewa-dewa istrinya, maka hidupnya mendukakan hati Tuhan. Karena itu membangun hubungan dengan Tuhan harus dilakukan sampai akhir hidup kita. Itulah yang disebut hidup takut akan Tuhan. Saudaraku yang kasih, seperti tadi yang saya sudah sampaikan, Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita melihat bagaimana Salomo memulai kehidupannya, bagaimana Salomo mengalami satu kemenangan, bagaimana Salomo memulai sesuatu permulaan daripada perjalanan hidupnya. Mari kita lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus. 1 Raja-Raja 3 berbicara, doa Salomo memohon hikmat. Lalu Salomo menjadi menantu Firaun Raja Mesir. Ia mengambil anak Firaun dan membawa ke kota Daud, sampai ia selesai mendirikan istananya dan rumah Tuhan dan tembok sekeliling Yerusalem. Hanya bangsa itu masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan, sebab belum ada didirikan rumah untuk nama Tuhan sampai pada waktu itu. Dan Salomo menunjukkan kasih kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan Daud ayahnya. Hanya ia masih mempersembahkan korban, sembelihan dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita lihat di dalam ayat selanjutnya. Kita melihat bagaimana Salomo sendiri meminta sesuatu dengan luar biasa. Apa yang dikatakan Salomo? Ya, dalam doanya. Di sini dikatakan Salomo berkata bahwa di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 6, lalu Salomo berkata, engkaulah yang menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku. Sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepada kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepada seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih. Suatu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya.
Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang paham, menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, Salomo meminta bagaimana membedakan hal yang baik dan yang benar, bagaimana menimbang perkara siapakah yang benar dan siapakah yang salah. Dan Salomo berkata bahwa di masa mudanya dia masih muda dan dia tidak punya pengalaman, dan itu yang dia minta. Jadi di sini saudaraku yang kekasih, kita melihat kitab Amsal ditulis, sebagian besar ditulis oleh Salomo. Dan ketika Salomo memulai firman-Nya itu, memulai menulis kitab itu, Salomo menulis bahwa takut akan Tuhan adalah awal daripada pengetahuan. Jadi kunci pertama yang harus kita pelajari saudaraku yang kekasih adalah takut akan Tuhan. Salomo mulai kehidupannya dengan meminta kepada Tuhan. Dan dia menulis dengan jelas dalam kitab Amsal 1 ayat 7 bahwa dia takut akan Tuhan. Dengan dia memulai kehidupannya takut akan Tuhan, Salomo memulai sebagai seorang raja yang sangat muda. Umurnya baru 17 tahun. Tapi kita bisa melihat bagaimana ketika Tuhan menjawab permintaan Salomo, dan Tuhan memberikan hikmat, memberikan pengetahuan, memberikan pengertian ketika datang dua orang wanita yang membawa seseorang bayi dan memperebutkan bayi itu. Yang satu berkata bahwa itu adalah miliknya, yang satu lagi berkata bahwa ini miliknya juga. Lalu Salomo mendapatkan hikmat. Bagaimana Salomo bisa membedakan yang mana ibu yang sesungguhnya dan mana ibu yang palsu? Saudaraku yang kekasih, kita tahu bahwa ketika itu Salomo berkata, dia mengambil pedang dan dia berkata, aku akan memotong bayi ini. Sebelah aku berikan pada ibu, yang sebelah lagi diberikan kepada ibu yang satu. Saudaraku, apa yang terjadi? Ibu yang benar berkata, jangan potong bayi ini. Aku akan menyerahkan bayi ini kepada ibu yang satu. Tetapi ibu yang palsu, saudaraku, berkata, ya potong saja. Dan di situ Salomo mempunyai pengertian yang luar biasa. Dia tahu siapa yang menjadi ibu sesungguhnya. Banyak hikmat dan kejadian di mana Salomo punya hikmat yang luar biasa. Sehingga ada Ratu Sheba, ada banyak orang datang meminta, mau melihat apa yang Salomo katakan, mau mendengar apa yang Salomo lakukan. Yang dilakukannya Salomo di dalam ayat 13, saudaraku, 1 Raja-Raja 3. Dengan Salomo meminta hikmat. Lihat ayat 13, 1 Raja. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan padamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Saudaraku, Salomo tidak minta kekayaan, tidak minta nama besar, dia minta hanya untuk bisa membedakan yang mana yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar? Kita melihat dalam cerita ini 1 Raja-Raja 3. Kita melihat dalam cerita ini apa yang diminta oleh Salomo
adalah membedakan dan menimbang perkara. Saudaraku yang kekasih, kita melihat bagaimana Salomo akhirnya dia menjadi semakin terkenal, semakin luar biasa. Dan Salomo menjadi sangat kaya, sangat terkenal. Dan Salomo banyak dikenal orang. Dan Salomo memulai hidupnya. Yang pertama, kunci pertama tadi adalah Amsal 1 ayat 7, yaitu hidup takut akan Tuhan. Saudaraku yang kekasih, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Kita sekolah S1, S2, S3, profesor. Saudaraku yang kekasih, mari kita memulainya hidup takut akan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan adalah hidup yang membangun segala sesuatu dengan dasar kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Saudaraku yang kasih, jadi kunci pertama, takut akan Tuhan. Itu akan membawa keberhasilan, membawa kemenangan, membawa kekayaan. Karena disitulah Tuhan akan berikan hikmat demi hikmat. Nah, saudaraku, mari kita melihat kunci yang kedua. Kunci yang kedua, Salomo melihat, saudaraku yang kekasih, Salomo sangat menghormati ayahnya. Dia sangat menghormati ayahnya. Dia melihat contoh teladan ayahnya, melihat didikan ayahnya. Tadi kita melihat bahwa di dalam ayat 7, maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Tetapi kita melihat, saudaraku, di dalam ayat 6, Salomo berkata, Engkaulah yang menunjukkan kasih setia-Mu yang besar kepada hamba-Mu Daud ayahku. Jadi Salomo hidup menghormati ayahnya. Salomo hidup melihat teladan ayahnya. Salomo belajar untuk menghormati orang tuanya. Dia melihat, ya, sebab ia hidup, yaitu Raja Daud, hidup di hadapan-Mu dengan setia, benar, dan jujur. Setia, benar, dan jujur terhadap Engkau. Dan Engkau telah menjanjikan kepadanya kasih setia yang besar itu, dan memberikan padanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Salomo menyadari bahwa dia menghormati ayahnya. Dia melihat ayahnya menjadi contoh teladan dalam hidupnya. Salomo melihat bagaimana Tuhan memberkati ayahnya Daud, karena Daud hidupnya setia, benar, dan jujur. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, hari-hari ini, di zaman-zaman akhir ini, banyak anak-anak yang kurang ajar sama orang tua. Banyak anak-anak yang tidak menghargai orang tuanya. Banyak anak-anak yang ketika mereka berhasil dan sukses menjadi orang pintar, mereka lupa bahwa mereka bisa berhasil karena orang tuanya, doa orang tuanya berjuang, orang tuanya melakukan yang terbaik, memberikan yang terbaik. Ketika anaknya berhasil, dia melupakan Tuhan. Saudaraku yang kasih, hidup menghormati orang tua itu adalah salah satu bentuk daripada takut akan Tuhan. Karena apa? Orang tua kita adalah wakilnya Tuhan, yang mewakili kehidupan sebagai contoh, sebagai teladan. Sebaliknya, sebagai orang tua, kita juga wajib memberikan didikan, memberikan pikiran-pikiran, memberikan saran-saran, yaitu hidup takut akan Tuhan. Dengan membaca firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan. Maka Salomo boleh melihat ayahnya mengalami keberhasilan, memegang, menjadi raja yang besar, menjadi raja yang berhasil, dan menjadi raja yang diberkati Tuhan. Jadi menghormati orang tua adalah kunci keberhasilan, kunci keselamatan, kunci berkat yang datang daripada Tuhan. Saudaraku, mari yang pertama takut akan Tuhan. Yang kedua, menghormati orang tua adalah bentuk daripada
melakukan kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kita hari-hari ini melihat bahwa kasih Tuhan itu sedang menyatakan pemulihan-pemulihan. Hati bapak-bapak akan kembali kepada anak-anaknya. Hati anak-anak kembali kepada bapaknya. Mengapa? Karena hari-hari ini kasih itu sedang dipulihkan. Kasih kepada orang tua, menghormati orang tua sedang mengalami pemulihan. Keluarga-keluarga sedang dipulihkan. Dengan keadaan COVID-19, dengan keadaan krisis ekonomi, ayah-ayah banyak tinggal di rumah. Bertemu dengan anaknya, berdoa bersama. Kalau mereka hidup dengan takut akan Tuhan, hidup menghormati orang tua, maka keluarga itu akan mengalami satu kemenangan, akan mengalami satu pemulihan, akan mengalami satu terobosan. Saudaraku yang kekasih, mari COVID-19 kepada keluarga yang takut akan Tuhan akan mengalami pemulihan. Ingat, takut akan Tuhan adalah kunci di mana keluarga itu dipulihkan. Tetapi orang yang tidak takut akan Tuhan, kita banyak melihat ketika anak-anak belajar daring, belajar melalui Zoom, orang tua harus dilatih kesabarannya, anak-anaknya harus diajari. Saya percaya takut akan Tuhan, bentuk contoh kesabaran orang tua mendidik anak-anaknya, kasih orang tua kepada anak-anaknya, itu akan semakin nyata, semakin jelas. Jadi kunci takut akan Tuhan adalah kunci keberhasilan. Selama ini kita hanya menyerahkan pada guru-guru untuk mengajarkan anak-anak kita, kepada sekolah. Tetapi hari ini melalui COVID-19, orang tua sedang diajar untuk memberikan kasih kepada anak. Anak pun melihat kasih Bapa kepada anaknya. Dan sehingga ini menjadi sesuatu yang berkesan, sesuatu yang membuat kekuatan yang baru. Jadi saudaraku yang kekasih, mari menghormati orang tua. Ada dua hal, yaitu orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, menjadi kunci keberhasilan. Mari kita lihat yang ketiga, saudaraku. Yang ketiga, saudaraku, bagaimana Salomo. Kalau kita baca kitab Amsal, saudaraku, kitab Amsal, dari Amsal 2, kita melihat bagaimana Salomo memberikan nasihat demi nasihat. Kita lihat kalau dalam Amsal 2, faedah daripada hikmat. Ya, yang ketiga, kita melihat bagaimana faedah daripada hikmat. Ya, Amsal 2 ayat 4, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Jadi saudaraku, faedahnya bahwa jika engkau sungguh-sungguh mencari hikmat, maka engkau akan mengerti apa arti takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan membuat orang menjadi luar biasa. Menjadi orang yang punya hikmat, kepintaran, kepandaian, kemampuan Tuhan berikan buat kita. Di dalam Amsal 3 tentang berkat dan hikmat, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Wow, saudaraku, luar biasa. Jadi ketika kita hidup takut akan Tuhan, ketika kita hidup menjauhi kejahatan, maka itulah yang menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Ini luar biasa firman Tuhan dalam kitab Amsal 3. Mari kita lihat selanjutnya. Bagaimana saudaraku hikmat yang diberikan oleh Amsal. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya.
Wow, Tuhan bilang, ayo kalau punya harta, ingat harta itu datangnya dari Tuhan. Kekayaan itu datangnya dari Tuhan. Berkat itu, berkat kesehatan. Anda diberikan kesehatan bisa bekerja. Anda diberikan kepintaran, diberikan keahlian. Sehingga apa yang engkau kerjakan, Tuhan buat berhasil. Dan Tuhan bilang, ayo muliakan Tuhan dengan harta dan hasil pertama. Artinya setiap berkat itu di bulan Januari, apa yang kita kerjakan di dalam bulan Januari, kita selalu memberikan buah sulung, memberikan semua itu kepada Tuhan, dan mempercayakan itu untuk perluasan kerajaan Tuhan. Saudaraku, kami sudah melakukan bertahun-tahun, dan kami melihat bagaimana Tuhan menyertai hidup kami, menyertai dalam keadaan kondisi COVID-19. Tuhan tetap menyertai kami, walaupun berat, tapi kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan terus memelihara kami. Jadi ketika kita takut akan Tuhan dan kita memuliakan harta kita, memberikan yang buah sulung, yaitu semua penghasilan di bulan Januari diberikan kepada Tuhan, dan kita percaya bahwa lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggur. Kami alami di masa yang sulit ini, kami tidak pernah tidak makan. Tuhan memberkati kami kesehatan. Tuhan menyertai kami dengan berkat yang cukup. Kami bisa menikmati bagaimana kasih Tuhan. Oh, luar biasa. Saya percaya saudaraku yang kasih, bahwa mari di dalam firman Tuhan ini, mari muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Amsal 4 berbicara apa, saudara? Amsal 4 berbicara bahwa Raja Daud mendidik Salomo untuk hidup memegang perintah-perintah Tuhan. Kita melihat, karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku, di dalam Amsal 4, sebagai anak lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku. Karena ketika aku masih tinggal, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Raja Daud mengajarkan, biar hati kita memegang firman Tuhan, memegang kebenaran firman Tuhan, mengikuti petunjuk-petunjuknya, maka engkau akan hidup. Wow, luar biasa apa yang dikatakan oleh Raja Daud kepada Salomo. Dikatakan selanjutnya dalam ayat 5, perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Raja Daud mengajarkan bagaimana untuk taat, setia dan jujur. Bagaimana Daud mengajarkan kepada Salomo untuk hidup dalam kebenaran. Saudaraku yang kasih, dalam ayat 23 Amsal 4, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita boleh melihat bagaimana Raja Daud mengajarkan kepada anaknya, dan bagaimana Amsal ditulis sangat kuat berbicara, sangat kuat kepada Salomo untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Mari saudaraku yang kasih, bahkan di dalam Amsal 5 dikatakan tentang nasihat mengenai perzinahan. Dikatakan jangan meninggalkan istri masa mudamu. Jangan bermain dengan perempuan jalang. Di sini dikatakan dalam Amsal 5 ayat 3, karena bibir perempuan jalang menitikkan tetesan madu, dan langit-langit mulutnya lebih licin daripada minyak. Tetapi kemudian ia pahit seperti empedu dan tajam seperti pedang bermata dua. Kakinya turun menuju maut, langkahnya menuju dunia orang mati. Ajarkan dalam keluarga demi keluarga agar hidup setia, hidup benar, suami istri untuk saling mempercayai, takut akan Tuhan, yaitu jujur, taat dan setia kepada keluarga. Diajarkan dalam Amsal 5 bagaimana jangan hidup dalam perzinahan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kita melihat bahwa kalau kita hidup, ya, kita tidak setia dalam keluarga, maka berkat itu lari kepada orang lain. Berkat itu menghilang dari kehidupannya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, mari, di sini banyak anak-anak muda, ya,
Berikan para anak-anak perempuan, berikan apa yang menjadi milikmu, yaitu kepada suamimu nanti ketika Tuhan sudah memberkati sebagai suami istri. Jangan mau ditipu untuk memberikan kegadisanmu. Hai para pria, jaga, kalau engkau menyayangi calon istrimu, engkau harus menjaga dia. Mari kita boleh melihat bahwa Tuhan itu akan memberkati engkau. Engkau akan keluarga yang diberkati, keluarga yang kudus, yang suci dan berkenan. Kita boleh melihat bahwa kebenaran itu akan menyatakan bahwa hidup yang dijaga seperti itu akan memberikan engkau keberhasilan. Selanjutnya saudaraku yang kasih, kita percaya bahwa hari-hari ini Tuhan mau agar hidup kita takut akan Tuhan. Tadi yang pertama, takut akan Tuhan sudah memberikan keselamatan, kekayaan, keberhasilan buat Salomo. Kita boleh melihat bagaimana Salomo hidupnya sangat diberkati Tuhan. Dia semakin hari semakin termasyhur, semakin hari semakin kaya. Yang kedua, kita melihat takut akan Tuhan, yaitu dengan cara menghormati orang tua. Daud mengajarkan pada anak-anaknya, dan dilihat bagaimana Salomo menulis dalam kitab Amsal bagaimana dia menghormati ayahnya, menghormati ibunya, dan mencontoh kehidupan Raja Daud. Yang ketiga tadi kita ada beberapa contoh di dalam kitab Amsal bagaimana hidup dalam kebenaran itu takut akan Tuhan. Pengertian seperti tadi dikatakan bahwa hikmat itu seperti kita melihat dalam Amsal 2 ayat 4, jika engkau mencari seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Jadi hikmat yaitu takut akan Tuhan itu melebihi perak, melebihi harta terpendam. Yang terakhir saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kita melihat kehidupan Raja Salomo. Jadi Raja Salomo hidup dalam kebenaran. Tetapi mari yang keempat, kita harus menghindari hati kita condong kepada yang lain. Jangan biarkan ketika engkau semakin hebat, semakin kaya, semakin jaya, semakin luar biasa. Yang saya mau katakan saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, jaga hatimu tetap cinta Tuhan. Jaga hatimu tetap takut akan Tuhan. Kita melihat ketika Salomo, dia semakin hari semakin luar biasa. Salomo mempunyai istri-istri yang banyak sekali. Mari kita lihat. Yuk saudara kita lihat 1 Raja-Raja 11. 1 Raja-Raja 11 ayat 1 bilang ini, Salomo jatuh ke dalam penyembahan berhala. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu, Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Hati-hati, jangan bermain api, jangan bermain cinta. Saudaraku, Salomo hatinya dicondongkan karena dia cinta istrinya. Salomo mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik di ayat 3. Istri-istri menarik hatinya daripada Tuhan. Saudaraku, yang keempat yang dia mau diajarkan untuk takut akan Tuhan, jangan biarkan hatimu condong. Condong pada apa? Di sini kita lihat kelemahan daripada Salomo. Dia hatinya condong kepada istri-istrinya dan gundik-gundiknya, yang membawa dia dalam kehancuran, yang membawa dia dalam penyembahan berhala. Saudaraku yang kekasih, di dalam ayat 4 dikatakan, sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondong hatinya kepada Allah-Allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut pada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya.
Saudaraku yang kasih, apapun juga. Lalu di sini kita lihat Salomo, hati-hati, takut akan Tuhan, jaga hatimu tetap cinta Tuhan. Jangan biarkan hatimu condong, baik itu kekayaan, reputasi, kehebatan, sanjungan orang. Di sini kita melihat ketika kita mulai meninggalkan, ketika kita mulai condong hati kita kepada segala sesuatu yang membuat kita lupa bahwa segala sesuatu yang Tuhan berikan itu, yang kita dapatkan hari ini, itu karena Tuhan yang memberikan. Tuhan yang memberkati. Engkau dibuat berhasil, engkau dibuat naik dan tidak menjadi turun. Karena apa? Tuhan. Takut akan Tuhan memberikan keselamatan. Takut akan Tuhan memberikan keberhasilan. Takut akan Tuhan memberikan keselamatan. Takut akan Tuhan memberikan umur yang panjang. Tapi sayang sekali Salomo, di hari tuanya dia mulai mencondong hatinya. Jangan biarkan hatimu condong. Apapun yang bisa membuat condong, engkau harus tolak, engkau harus jauhi. Engkau harus mulai terus mengakui Dia dalam segala tingkah lakumu. Saudaraku yang kekasih, saudaraku, kita lihat dalam ayat 5. Demikianlah Salomo mengikuti Asitoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan, sembahan orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Apa yang jahat di mata Tuhan. Dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Di awal-awal Salomo hidupnya berhasil. Tapi sayang sekali, pada waktu dia tua, dia mulai meninggalkan Tuhan. Dia mulai tidak takut akan Tuhan. Dia mulai melakukan yang tidak berkenan. Dan itu dipandang jahat ketika dia mulai menyembah dewa-dewa, mempersembahkan kepada Allah-Allah istrinya. Saudaraku, dan di dalam ayat 7 dikatakan pada waktu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan, sembahan orang Moab di gunung di sebelah timur Yerusalem, dan bagi Molok dewa kejijikan, sembahan bagi Bani Amon. Demikian juga dilakukannya bagi semua istrinya, orang-orang asing itu yang mempersembahkan korban ukupan dan korban sembelihan kepada Allah mereka. Sebab itu, ayat 9 saudara, Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan, Allah Israel, yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya, dan telah memerintahkan padanya dalam hal ini, supaya jangan mengikuti Allah-Allah lain, akan tetapi ia tidak berpegang pada yang diperintahkan Tuhan. Dan pada akhirnya saudaraku yang kekasih, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikan kepada hambamu. Saudaraku, akhir daripada kisah Salomo, kita tahu bahwa Tuhan tidak melakukan pada waktu Salomo masih hidup, tetapi setelah keturunannya Salomo mati, maka kerajaannya terbelah. Di dalam ayat 12, bukan karena Salomo, lihat ayat 1 Raja-Raja 11 ayat 12, hanya pada waktu hidupmu ini aku belum mau melakukan, oleh karena Daud, cinta Tuhan kepada Daud, kasih Tuhan kepada Daud, ayahmu dari tangan anakmu, dari tangan anakmu lah aku akan mengoyakkannya. Jadi setelah Salomo meninggal, baru kerajaannya dikoyakkan. Mari saudara, kita percaya firman Tuhan hari ini, takut akan Tuhan membawa keselamatan. Kunci takut akan Tuhan. Di mana ketika takut akan Tuhan, itu harus kita bawa dalam kehidupan kita. Kita boleh melihat contoh orang tua yang mendidik dan mengajar. Yang ketiga, bagaimana Salomo mengajarkan banyak hal yang berfaedah. Tetapi sayang, jangan izinkan, sayang sekali, Salomo mengizinkan hatinya condong kepada Allah lain. Hari ini, mari saudaraku yang kekasih, kita diberikan kemampuan, diberikan kepintaran, diberikan keahlian, tetaplah andalkan Tuhan. Jangan menjadi sombong, jangan membiarkan hatimu condong meninggalkan Tuhan. Mari kita percaya hari ini firman Tuhan mengajarkan kebenaran.
di tengah-tengah COVID-19, di tengah-tengah krisis ekonomi, percayalah Tuhan sanggup memberikan jalan keluar bagi Anda, bagi saya, bagi kita semua. Tapi mari tetap condongkan hatimu sama Tuhan. Arahkan hatimu pada Tuhan. Cinta kepada Tuhan. Takut akan Tuhan membawa keselamatan. Takut akan Tuhan memberikan perlindungan. Takut akan Tuhan membuat engkau menjadi orang yang tetap segar, tetap kuat, tetap mampu. Karena itu, mari saudaraku, kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan, takut akan Tuhan, akan membawa keselamatan. Biarlah hati kami hidup, bukan hanya sementara, tapi hidup terus untuk takut akan Tuhan. Di dalam kehidupan kami sehari-hari, sampai Tuhan menjemput kami, sampai maut memisahkan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau sungguh luar biasa. Engkau sungguh mengasihi kami Tuhan. Kalau kami boleh ada hari ini, boleh mendapatkan berkat, boleh tetap hidup, karena Tuhan mengasihi kami. Biarlah takut akan Tuhan ada dalam hidup kami. Takut akan Tuhan di dalam setiap tingkah laku kami. Dan kami percaya, kami mau muliakan Tuhan dengan segala harta kami. Kami muliakan Tuhan dengan setiap perbuatan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah hikmat marifat itu datang daripadamu. Segala kepintaran, kepandaian, keberhasilan Tuhan berikan. Karena Tuhan mengasihi kami. Dan biarlah kami juga memberikan kasih kami yang paling dalam kepada Tuhan. Memegang, mengandalkan hidup kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan kehidupan kami selanjutnya dalam menghadapi COVID-19 maupun dalam krisis ekonomi. Tuhan pasti tolong kami. Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Tuhan pasti memberkati kami. Karena kami belajar untuk takut akan Tuhan. Hidup taat, jujur dan setia kepadamu. Dan tetap berpegang kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya mari katakan amin. Saudaraku, kita akan masuk dalam perjamuan yang kudus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Saudara kami mau masuk dalam perjamuan yang kudus. Layakan kami Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Layakan kami untuk menerima perjamuan yang kudus. Sehingga kami boleh merasakan kasih-Mu yang luar biasa semakin indah. Dan kami boleh melihat bahwa melalui perjamuan yang kudus ini, kami mengakui tubuh dan darah-Mu Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, mari kita angkat roti ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, yang telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu Ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkannya bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Haleluya.
Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan dan perjamuan yang kudus ini. Terima kasih untuk sesuatu yang dahsyat dan luar biasa tentang kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kami mau belajar Tuhan dari kehidupan Salomo Tuhan. Bagaimana Tuhan hidup takut akan Tuhan membuat keberhasilan, membuat kesuksesan. Tetapi Tuhan, biarlah Tuhan Engkau memberikan kemampuan buat kami untuk menyelesaikan sampai garis akhir Tuhan. Supaya kami hatinya tetap takut akan Tuhan. Tidak mencondongkan hati kami kepada sesuatu yang lain. Ya Bapa, biarlah keberhasilan, kesuksesan, ataupun hal-hal lain tidak menjauhkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Kami tetap cinta Tuhan, kami tetap setia, tetap jujur dan takut akan Tuhan hidup dalam kehidupan kami. Sehingga Tuhan membuat Tuhan apa yang kami alami, Tuhan buat seperti Raja Daud. Jauhkan kami Tuhan daripada apa yang dilakukan Raja Salomo. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan. Engkau mengajarkan kami takut akan Tuhan membawa keselamatan. Takut akan Tuhan memberikan umur yang panjang. Takut akan Tuhan memberikan keberhasilan dalam hidup. Takut akan Tuhan membuat kami Tuhan naik dan tidak menjadi turun. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Hamba melepaskan berkat Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, oh yang lemah dikuatkan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati Tuhan jemaat-Mu, memberkati setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, dan Engkau akan menyatakan kuasa kasih-Mu yang dahsyat dan luar biasa. Oh Tuhan, ini biarlah menjadi rema dan kekuatan buat kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus yang percaya, mari katakan amin. Puji nama Tuhan. Pengumuman untuk 1 minggu ke depan, saudara, kita ibadah raya minggu tetap seperti biasa dalam kondisi online. Ya, 11 Oktober 2020 serentak di jam 10 pagi ya. Baru selanjutnya sekretariat, bagi Bapak Ibu yang membutuhkan informasi dapat menghubungi sekretariat gereja atau koordinator ibadah raya. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita boleh mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Saya undang untuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa di hari Minggu yang indah ini.
Mari kita pejamkan mata kita di rumah-rumah dan kita berdoa. Tuhan Yesus, segala pujian hanya bagi Tuhan. Kami tahu kasih-Mu dalam, luas, lebar, tinggi daripada apapun di dunia ini. Dan Kau selalu menolong setiap kami ya Tuhan. Terima kasih pagi ini kami telah mendengar firman Tuhan. Dan kami mau melakukannya biar firman-Mu hidup dalam hidup kami. Dan kami menjadi pelaku-pelaku ya Tuhan. Tuhan, kami serahkan hidup kami sepanjang minggu depan ke dalam tangan kasih Tuhan yang kuat. Kami tahu pagar pemeliharaan Tuhan sempurna atas kami semua yang mendengarkan dan menyaksikan tayangan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar perlindungan Tuhan sempurna bagi keluarga kami, bagi kami semua di antara COVID-19 yang melanda negeri ini. Biar kami semua dikuatkan, diberi kesehatan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, pagi ini kami berdoa buat Indonesia, berkati bangsa ini Tuhan, kota Bekasi, dan juga di mana kami tinggal Tuhan. Berkati, biarlah kiranya Tuhan damai sejahtera Allah melingkupi dan turun Tuhan atas tempat kami. Berkati juga Tuhan gembala pembina kami, Pak Pendeta Niko Notor Harjo bersama keempat wakilnya. Tuhan memberkati juga gembala rayon kami Pak Sam, gembala pembina kami juga Tuhan di gereja GBJ Sampurna, Pak Pendeta Insinyur Ardianto Budi Rahman bersama dengan Ibu, bersama dengan 4 anak mereka, bersama Tuhan juga dengan gembala-gembala ranting Tuhan di Narogong dan Grace Tugu Zamrud. Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Kiranya damai Allah, kekuatan dari Tuhan dan berkat Tuhan mengalir untuk semua hamba-hamba Tuhan. Tuhan juga Engkau memberkati semua orang Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Kami tahu akan ada perbedaan dan diberkati oleh Tuhan. Seluruh pelayan-pelayan yang sudah melayani ibadah online minggu ini juga diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat acara seminggu ke depan yang ada di gereja kami juga, biarlah Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Kami juga bawa Tuhan Adonai piala asuransi ke dalam tangan Tuhan, biar diberkati oleh Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan buat generasi Yeremia. Kami juga perkatakan ada kebangkitan besar, pencurahan Roh Kudus yang kuat di zaman akhir ini melimpah atas generasi Yeremia Tuhan. Terima kasih akan ada pertobatan, lawatan Tuhan yang dahsyat dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Sebentar kami akan sudahi ibadah ini, kami terima berkat dari hamba-Mu. Terpujilah Tuhan. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu dan pikiranmu pada Kristus. Terimalah berkat, damai sejahtera, sukacita kasih karunia yang berlimpah-limpah yang datang daripada Bapa di surga melalui putranya yang tunggal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan persekutuan yang manis dan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.